Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku tematik 6A, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Di halaman 162, pembelajaran kelima membahas tentang bunga nasional 10 negara ASEAN. Kalian baca terlebih dahulu teks pada buku tematik kalian. Jika sudah kalian baca, maka banyak informasi mengenai bunga nasional negara ASEAN. Di beberapa negara terdapat bunga nasional yang memiliki akar budaya, sama halnya dengan negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN seperti 1. Brunei Darussalam memiliki bunga nasional yang bernama Simpor. Kedua, Indonesia bunga nasionalnya adalah Melati. Ketiga, Kamboja bunga nasionalnya adalah Rumdul. Keempat, Laos, bunga nasionalnya Champa. Kelima, Malaysia, bunga nasionalnya Bunga Raya. Keenam, Myanmar, bunga nasionalnya Paduak. Ketujuh, Filipina, bunga nasionalnya Melati Sampaguita. Kedelapan, Singapura, bunga nasionalnya Anggrek. Kesembilan, Thailand, bunga nasionalnya Ratchaprek. Dan 10, Vietnam, bunga nasionalnya adalah lotus. Baik anak-anak, terdapat perbandingan secara karakteristik pada bunga nasional dari dua negara ASEAN. Salah satunya adalah Indonesia dan Filipina. Indonesia memiliki bunga nasional melati. Indonesia menjadikan bunga melati sebagai puspa bangsa karena dikenal bunga yang suci yang dalam tradisi Indonesia melambangkan kesucian, keanggunan, dan kesederhanaan. Sedangkan dari Filipina memiliki bunga melati Sampaguita, yaitu aromanya harum manis dan unik dan dijadikan simbol dari kemurnian, kerendahan hati, serta mekarnya bunga ini dirayakan dalam wujud legenda Filipina. Baik anak-anak, selanjutnya terdapat perbedaan antara kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik pada dua negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia menjunjung tinggi sikap gotong royong dan toleransi antar agama, suku, ras, budaya, dan adat istiadat. Untuk ekonominya, Indonesia dapat menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, dan kelapa sawit, serta tembakau. Selain itu, dapat pula mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas bumi, dan nikel. Sedangkan dari politiknya, Indonesia memiliki mata uang rupiah dan Indonesia memiliki ibu kota negara, yaitu ibu kota negara Jakarta. Sedangkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Malaysia adalah sosial budayanya sebagian besar masyarakat Malaysia adalah penduduk suku Melayu dan ada pula yang Cina atau Tionghoa, India, Pakistan, dan Tamil. Dari segi ekonomi, kegiatan utamanya adalah bidang pertanian, perkembangan, dan perindustrian. Perdagangan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negeri lain. Dari segi politik, Malaysia memiliki mata uang ringgit dan memiliki ibu kota yang bernama Kuala Lumpur. Baik anak-anak, maka bisa kita rangkum atau simpulkan, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas bumi, dan nikel. Indonesia memiliki mata uang rupiah.
Sedangkan dari Malaysia, sebagian besar masyarakat Malaysia adalah penduduk suku Melayu. Kegiatan ekonomi utamanya adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Dari politiknya, Indonesia memiliki mata uang ringgit. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke mewarnai patung. Sebelum mewarnai patung, kita siapkan terlebih dahulu patung yang sudah kalian buat dari tanah liat dengan menggunakan bahan pewarna sederhana seperti cat kayu, cat air, cat akrilik, dan kuasnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan langka yang ada di negara ASEAN, yaitu bunga melati, sampaguita, bunga nasional dari Filipina. Kenapa Miss katakan bunga melati sampaguita? Karena bunga tersebut akan terbuka di malam hari dan bertahan selama sekitar 1 hari. Nah anak-anak, dari banyaknya teks yang terkait tumbuhan atau hewan, kalian bisa lihat di halaman 170 sampai 171 ada beberapa tumbuhan langka di Indonesia. Kalian bisa mencari tahu bagaimana cara perkembangbiakan dari tumbuhan langka tersebut untuk kalian pelajari. Selain itu, Pancasila yang terkait dengan peduli tumbuhan atau hewan adalah sila kelima. Karena secara umum yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan yang wajib kita terapkan dengan menumbuhkan sikap peduli terhadap tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, dalam sila kelima ini kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memiliki rasa sikap peduli pada tumbuhan atau hewan dengan merawat, memelihara, dan menjaga tumbuhan atau hewan tersebut dengan baik. Dalam pembelajaran ini, Miss harap kalian bisa menentukan ide terkait pelestarian tumbuhan atau hewan untuk dijadikan teks, seperti tumbuhan bunga Kamboja. Maka, hal yang pertama kalian lakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu tentang sejarah adanya Kamboja. Misalnya, bunga tersebut berasal dari negara mana dan perkembangannya bagaimana. Baik anak-anak, selanjutnya kalian baca terlebih dahulu teks kronologi terbakarnya padang rumput di Pulau Komodo. Nah, jika kalian sudah membaca, pasti kalian tahu kapan dan siapa pelaku terjadinya kebakaran. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu pada tanggal 1 Agustus 2018 sekitar 06.15. Salah satu pemandu wisata menginfokan terjadinya kebakaran hutan pada tim pemadam kebakaran. Dari hasil sementara, diduga pelaku kejadian adalah penumpang kapal. Selanjutnya, contoh melaksanakan sila kelima terkait peduli tumbuhan dan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengurus hewan peliharaan dengan baik, karena hewan juga memerlukan makan agar dapat mempertahankan hidupnya. Kedua, menyayangi dan melindungi hewan. Misalnya kucing yang tinggal di rumah kita harus kita jaga dan kita sayangi. Yang ketiga, merawat dan menjaga tumbuhan, seperti menyiram dan membersihkan tumbuhan agar tumbuhan tetap tumbuh dan terawat. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai kita bahas. Dan ada tugas untuk kalian halaman 175 sampai dengan 177. Tugasnya kalian kerjakan di buku tulis dengan benar. Jika sudah selesai, kalian kirim ke Classroom. Terima kasih. Akhir kata dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.